Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pembahasan kitab Tashilul Amsilah. Jika pada video sebelumnya telah kita lakukan perhitungan hingga mendapatkan nilai tul syams dan juga tul qamar atau bujur ekliptika matahari dan juga bujur ekliptika bulan, maka pada video kali ini akan kita lanjutkan perhitungannya, yaitu untuk menghitung posisi bulan dan juga nanti ada juga perhitungan untuk ijtima'nya. Kita mulai sebagaimana contoh yang ada pada halaman 35. Langkah pertama di sini adalah menghitung ardul qamar atau lintang bulan. Rumusnya sin arkesin dalam kurung sin u. U di sini menggunakan dalil khomis. Dalil khomis itu yang sini. Ya. Dalil khomis itu yang 5 ini. E2. Terus kemudian sin kali sin 5 derajat 2 menit. Kita hitung untuk contoh ini arkesin kita gunakan shift sin dalam kurung sin u. Sin u-nya dalil khomis 14 derajat, kemudian 12 menit 5,9 atau 6 detik saja. Tutup kurung dikali dengan sin 5 derajat 2 menit. Oke. Tutup kurung 2 kali sama dengan 1 derajat 14 menit 0,11 detik atau 0,1 detik saja nggak apa-apa ya. Ini yang satuan derajat yang sini, menit sini, detik sini. Lanjut setelah menghitung ardul qamar, kita langsung hitung matolek huruf mar'i lil syams ya. Untuk mil kuli tidak perlu dihitung karena nilainya sudah ditetapkan 23 derajat 27 menit. Oleh karena itu langsung kita hitung saja untuk matolek huruf untuk matahari saja. Disimbolkan dengan huruf N. Nah, rumusnya arkestan atau siftan cos ki. Ki-nya ini mil kuli tadi. Cos 23 derajat 27 menit. Oke, 23 derajat 27 menit tutup kurung dikali tan Z. Z-nya kalau di sini Z ini adalah tul syams. Tul syams ini ada pada A1 ini. 20 derajat 4 menit 30 detik. 20 derajat 4 menit 30 detik. Oke. Tutup kurung 2 kali. Sama dengan 18 derajat 32 menit 5,07. Ini 5 detik saja ya. 5 detik saja. Oke. Terus setelah menghitung matolek huruf untuk matahari, kita hitung mel awal. Mel awal ini rumusnya arkesin sin ki kali sin z. Nah, sama ya, pakai nilai ki, nilai mel kuli sama nilai z, nilainya tul syams. Nah, kita gini saja, edit saja ini. Ini arkestannya kita ganti dengan arkes sin. Shift sin tadi. Oke, terus kemudian sin ki. Nah, kosnya kita ganti dengan ki. Sin ki. Oke. Terus dikali sin z. Ini kita ganti sin juga. Sin z. Oke. Sama dengan 7 derajat 51 menit 3 detik. Nah, ini 3 saja ya. 3. Oke, sip. Setelah ketemu nilai mel awal, kita hitung matolek huruf mar'i untuk qamar. Nah, kalau tadi matolek huruf mar'i untuk syams, ini untuk qamar. Kita hitung sebagaimana rumusnya di sini, siftan. Kemudian dalam kurung lagi sin A. Sin A itu apa? A itu adalah tul qamar di sini ya. Keterangannya di sini. Tul qamar 29 derajat 29 derajat, kemudian 29 menit, 29 menit, 28 detik. Dikali koski, kinya 23 derajat, 27 menit. Kurung, dikurangi tan K. K-nya ini adalah hasil dari ardul qamar tadi. 1 derajat 14 menit. Ini ya. 0,1 detik.
tutup kurung, terus kemudian dikali sin Q. Sin Q. Q-nya tadi 23 derajat, 27 menit. Tutup kurung 2 kali, karena ini ada tutup kurungnya, dibagi dengan cos A. Cos A. Cos A-nya itu tul komar. Bagaimana ini? Tul komar di sini 29 derajat, 29 menit, 28 detik. Tutup kurung 2 kali. Oke, sama dengan 26 derajat, 58 menit, 36. Ini kita bolehkan 36 saja. Ketemu nilai matolek huruf mar'i untuk komar. Selanjutnya kita hitung mel komar. Mel komar. Mel komar rumusnya sif sin, terus sin K. K-nya tadi adalah ardul komar 1 derajat, 14 menit, kemudian 0,1 detik. Itu kurung mel komar ini. Kali cos Q. 23 derajat, 27 menit. Itu kurung. Terus kali cos Q plus cos K. K-nya 1 derajat, 14 menit, 0,1 detik. Kurung. Terus kali sin Q. Kali sin Q. 23 derajat, 27 menit. Itu kurung kali sin A. A-nya di sini ya A. 29 derajat, 29 menit, 28 detik. Tutup kurung 2 kali sama dengan nilai dari mel komar 28. Kurang pas. Kita koreksi dulu. Sin K. Oke, 1. Terus sif sin kali cos Q. Terus ditambah cos K 1,14,01 kali, oh ini yang nggak pas ya, dikali sin Q, ya, ini cos sin Q, oke. Terus dikali sin A sama dengan 12 derajat, 27 menit, 4,2, 4,1. Kita cocokkan di sini. Oke. Nilai dari mel komar. Lanjut kemudian setelah mel komar kita hitung irtifa syams indal ghurub, ketinggian matahari ketika ghurub. Rumusnya H0 sama dengan min 0 derajat, 16 menit. Ini semi diameter matahari. Ditambah 0, dikurangi, mohon maaf. Dikurangi 0 derajat, 34,5 refraksi maksimum. Dikurangi dip atau kerendahan tempat. 1,76 akar. Tinggi tempatnya. Tinggi tempatnya kalau Bukit Wonocolo 275 meter. 275. Oke. 275. Oke. 275 bagi 60. Sama dengan min 1 derajat 19 menit 41 detik. Ini ketinggian matahari ketika ghurub, ketika terbenam. Selanjutnya kita hitung nisfu kausin nahar mar'i untuk matahari. Rumusnya, perhitungan ini tinggal mengikuti rumus saja ya. Asalkan tidak keliru mencet kalkulatornya. Sif cos, kemudian dalam kurung min tan. Tan L, lintang tempat. Lintang tempatnya L di sini, ardul balad, lintang tempat. Oke. Lintang tempatnya min 7 derajat, 3 menit, 14 detik. Itu kurung. Kemudian
kali tan D. D-nya di sini. Oh, D tadi ya. D yang mana ya? D. Tan D. Di sini tidak ada keterangan. Biasanya kalau D itu adalah mile untuk matahari. Mile awal. Oh, ini D, betul. Nah, tan D kali tan D. Tan mile awal untuk matahari 7 derajat 51 menit. 51 menit, kemudian 30, ini kok jadi banyak ini. 33 detik nih ya. 3 detik. Oke. Terus bagi sin sin tadi ketinggian matahari min 1 derajat, kemudian 19 menit 41 detik. Tutup kurung. Sebentar, ini bukan dibagi tapi ditambah ini. Delete ditambah. Oke. Baru yang ini dibagi. Rumus nisfu kausin nahar. Dibagi cos lintang tempat min 7 derajat 3 menit 14 detik dibagi cos deklinasi. Cos deklinasi tadi 7 derajat, kemudian 51 menit 3 detik. Tutup kurung 2 kali, hasilnya 90 derajat 22 menit 23 detik. Oke, ini ya. Hasilnya nisfu kausin nahar untuk matahari. Selanjutnya kita hitung fadlu dair atau sudut waktu bulan ya. M dikurangi B ditambah T. M ini adalah matolek huruf mar'i untuk matahari dikurangi B matolek huruf untuk bulan ditambah T. T ini nisfu kausin nahar mar'i untuk matahari. M matolek untuk matahari nilainya 18 derajat. Terus 32 menit 5 detik. Dikurangi D matolek untuk bulan 26 derajat 58 menit 36 detik. Ditambah nisfu kausin nahar tadi. Nisfu kausin nahar matahari. Nilainya nisfu kausin nahar 90 derajat 22 menit. Terus kemudian 23 detik. Oke. Sama dengan 81 derajat 52 menit 55 menit 52 detik. Ini sudut waktu untuk bulan. Ketika sudah dapat fadlud dair, maka kita bisa hitung irtifa'ul hilal atau ketinggian hilal. Oke. Tinggi hilalnya yang biasanya digunakan parameter untuk mengetahui awal bulan Qomariyah. Rumusnya irtifa'ul hilal sifsin. Terus mana tadi? Ini ya. Sin lintang tempat. Lintang tempatnya min 7 derajat 3 menit 14 detik. Terus dikali S. S ini adalah mel komar. Tutup kurung dikali sin melnya komar 12 derajat 27 menit 4,1 atau 4 saja ya. 4,1 4 detik. Terus kemudian ditambah cos L min 7 derajat 3 menit 14 detik tutup kurung dikali cos S. Mel komar 12 derajat terus 27 menit 4 detik. Tutup kurung
dikali cos R. R ini Fadlul Dair tadi. Fadlul Dairnya 81 derajat, 55 menit, 52 detik. Oke, tutup kurung 2 kali sama dengan 6 derajat 17 menit 21. Oke, 21 detik ya, 21 detik ya. Jadi tinggi hilal untuk awal Syawal besok atau akhir Ramadan tingginya 6 derajat 17 menit 21 detik. Sangat memungkinkan untuk bisa diamati. Lanjut kemudian ngitung Syiatul Maghrib lil Syams ya, posisi matahari ketika terbenam. Rumusnya siftan dalam kurung min sin. Min sin lintang tempat min 7 derajat 3 menit 14 detik. Terus kemudian dibagi tan T. T itu apa? T itu nisfu qausin nahar mar'i untuk matahari. Tan T. T-nya nisfu qausin nahar 90 derajat. Terus 22 menit 23 detik. Tutup kurung kemudian ditambah cos L. Cos min 7 derajat 3 menit 14 detik. Tutup kurung kemudian dikali tan D. D ini untuk mel awal matahari 7 derajat 51 menit 3 detik. Terus nanti dibagi sin T. T-nya ini adalah nisfu qausin nahar matahari. 90 derajat 22 menit 23 detik. Tutup kurung 2 kali sama dengan 7 derajat. 7 derajat 44 menit 50 detik. 7 ini dihitung dari arah barat. Kalau pengen dihitung dari arah utara, maka tinggal ditambah 270. 277 derajat 44 menit 50 detik. Ini azimutnya. Nah, jadi dari arah barat geser ke utara sekitar 7 derajat. Oke. Lanjut kemudian mengetahui posisi hilalnya. Nah, posisi hilalnya rumusnya hampir mirip, hanya tannya ini yang nisfu qausin nahar untuk matahari diganti dengan fadlul dair, itu saja ya. Terus kemudian deklinasinya diganti dengan mail qamar. Terus R-nya ini sama tadi. Oke. Kita hitung siftan dalam kurung min sin lintang tempat min 7 derajat 3 menit 14 detik. Kemudian dibagi tan R. R-nya ini adalah fadlul dair. Fadlul dairnya tadi berapa? 81 derajat 55 menit 52 detik. Tutup kurung. Kemudian ditambah cos L. Min 7 derajat 3 menit 14 detik. Tutup kurung dikali tan S. S-nya ini adalah mail qamar. Mail qamarnya 12 derajat 27 menit kemudian 4 detik. Tutup kurung kemudian yang terakhir dibagi sin R. R-nya ini adalah fadlul dair tadi. Fadlul dairnya 81 derajat 55 menit 52 detik. Tutup kurung 2 kali sama dengan 13 derajat 25 menit 37 detik. Nah, dihitung dari arah barat. Ketika pengen dapat nilai azimutnya tinggal ditambah 270 saja. Hasilnya 283 derajat 25 menit 36 atau 37 detik. Dari arah barat geser ke arah utara sekitar 13 derajat. Posisi hilalnya berarti lebih di utara matahari. Matahari terbenam pada arah barat melenceng ke utara 7 derajat. Hilalnya posisinya 13 derajat di samping kanannya titik barat. Lanjut, kemudian
kita hitung mukus hilal. Mukus hilal ini lama hilal di atas ufuk. Jadi sejak terbenamnya matahari sampai hilal itu terbenam berapa menit. Tapi rumus ini hanya perkiraan karena sifat dari kitab ini adalah hakiki bitahkik. Ya, hakiki bitahkik. Rumusnya H. H ini adalah ketinggian hilal, irtifaknya hilal tadi. Nah, irtifak hilal 6 derajat, 17 menit, 21 detik. Dibagi 15. Sama dengan 0 derajat 0 jam 25 menit 9,4 detik. Jadi ru'yahnya dilaksanakan selama 25 menit karena setelah 25 menit hilal sudah terbenam dan tidak mungkin bisa terlihat. Oke, cukup sekian untuk video kali ini untuk perhitungan nurul hilal, kemudian perhitungan maghrib, perhitungan ijtimanya kita bahas pada video yang selanjutnya. Sekian, terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Apabila ada salah kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.